orang bola, ngomong bola, tapi ngerti film. Ini sutradara sebenarnya. Ini kita mau ngomongin bola apa film ini? Ngomongin apa ya? Sebenarnya apa juga jadi. Apa juga jadi. Film sama olahraga juga seru tuh. Series TV belum ada? Series TV belum ada. Belum ada? Belum ada. Bisa kita buat kali ya? Oh bisa. Oh. Bisa banget. Tapi kalau cerita Tarkam menarik kan? Hah? Cerita Tarkam menarik. Tarkam ya? Ya. Orang Tarkam kan kultur Indonesia banget. Mini football ini tidak di bawah federasi sepak bola ya? Tidak di bawah PSSI. Tidak di bawah FIFA soalnya. Ya, iya. Karena kan kalau PSSI kan punya FIFA, punya AFC. Ya. Kalau ini berdiri sendiri. Ya, ini punya WMF, punya AMFC, nah lalu IMF Indonesia. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini dalam suasana bulan suci Ramadan, saya kedatangan tamu. Katanya sih orang paling ganteng se-Indonesia. Ya, Mas Andi Bahtiar Yusuf. Halo, apa kabar? Nih gue kok jadi kaku ya? Biasa lebih ini ya, lebih luas kalau ngobrol. Karena kalau lebih dekat kayaknya memang lebih ganteng. Makanya jadi deg-degan pasti. Tapi lu kayaknya lebih ganteng nggak pakai topi deh. Justru itu mesti dikurangi sedikit. Biar kurangin deh. Nah, kurangin sedikit. Biar saingannya nggak gemeteran. Ini orang bola, ngomong bola, tapi ngerti film. Ini sutradara sebenarnya. Ini kita mau ngomongin bola apa film ini? Ngomongin apa ya? Sebenarnya apa juga jadi. Apa juga jadi. Film sama olahraga juga seru tuh. Saya sering bertemu dengan, gue panggil siapa ini enaknya? Brad Pitt. Brad Pitt. Ucup. Mas Ucup, saya tahunya kan Mas Ucup ini sama-sama sering ketemu di lapangan sepak bola. Tapi saya kan tahu ternyata karya Anda ini kan luar biasa. Sebagai orang di belakang layar yang bisa mengangkat kisah-kisah di sekitar lapangan sepak bola ke layar lebar lewat film. Bisa nggak Anda ceritakan sedikit tiba-tiba dengan proses perjalanan tersebut? Awalnya sih ya passion ya. Suka dua hal lah dulu. Yang dari kecil suka banget tuh. Sepak bola, sama film. Dari kecil tuh bokap selalu ngajakin nonton Galatama lah, nonton dia main malah kadang-kadang. Dulu ingat kecil waktu baru pindah Emang ke. Orang tua pemain dulu? Nah, pemain antar kampung aja. Pokoknya pernah lihat dia ngedorong Kebo keluar dari dari lapangan lah, so balik lagi ke rawa karena dia mau main bola gitu. Gitu. Kayak gitu. Makin gede suka nonton. Bokap juga suka ngajakin nonton. Sampai akhirnya ya mulai makin dewasa, mulai berpikir ngerjain apa ya. Terus pengen bikin dokumenter apa ya. Bikin dokumenter sepak bola karena selalu menarik gitu ngelihat olahraga, terutama sepak bola sih sebenarnya. Karena passionnya di situ. Orang selalu ngelihat sepak bola itu kan permainan yang dimainkan 2x45. Ya. Lapangan 110 kali berapa tuh 65. Padahal kan sebetulnya ada dunia lain yang lebih gede lagi sampai pinggir lapangan kan. Ada pelatih, ada pemain pengganti, ada steward, ada fotografer segala macam lah. Terus ada dunia lain lagi di tribun kan. Orang-orang tribun ini kan juga unik-unik kan. Iya. Nah, ada dunia lain lagi yang lebih gede lagi. Setelah atau sebelum pertandingan ini terjadi, orang-orang di tribun itu kan akan jalan bareng, ngumpul bareng, ngobrol bareng. Kalau di Eropa sebelum ke stadion mereka nongkrong dulu di bar, ngebir, hahi berangkat ke stadion. Kalau di sini di Jawa lah terutama ngobrol dulu di mana, minum ciu, berangkat ke stadion. Jadi ada bukan ngopi dulu. Ngopi sudahnya biasanya. Ciu dulu. Jadi maksudnya kan ada kegiatan manusia yang terjadi dan sering luput dalam perspektif keolahragaan kan. Ya. Tapi kan cerita manusia.
Makanya kan orang bilang Pele suka bilang kalau sepak bola itu drama. Tapi drama itu sebetulnya nggak cuma ada di atas lapangan kan, tapi di luar. Orang-orang yang hari itu timnya kalah, klubnya kalah misalnya. Tapi kan begitu pulang kan dia akan bilang, minggu depan nih Persija misalnya, minggu depan Persija akan menang. Karena begitu main lagi, Persija kalah lagi. Tapi dia akan bilang, minggu depan menang. Makanya kan simbolnya selalu begitu. Hari ini pasti menang, hari ini pasti menang. Setelah pertandingan belum tentu kan. Karena kan ada kenyataan segala macam. Terus dia akan bicarakan terus. Lalu olahraga di Indonesia itu kan praktis cuma satu. Cuma sepak bola. Ini sebenarnya pertanyaan itu ada media Jepang nanya waktu lagi bawa film ke Jepang. Emang olahraga di Indonesia cuma sepak bola ya? Terus jawabnya, enggak lah. Kita juara dunia badminton. Tapi dia jawabnya begini, bukan olahraga yang terus dibicarakan. Kalau badminton dibicarakan kalau ada turnamen kan? Iya. Kalau sepak bola kan enggak. Terus iya juga sih. Sepak bola itu kayaknya pembicaraan 24 jam. Iya, diomongin terus. Liga nggak ada diomongin. Timnas nggak main diomongin, ya kan? Kompetisi libur diomongin. Yang lain kan enggak. Kita kadang-kadang berantem gara-gara sepak bola. Jadi potret itulah yang coba Mas Ucup visualkan. Iya, kira-kira gitu. Menceritakan tentang orang-orang yang dulu pertama waktu. Ini kalau balik topi berarti udah serius. Udah agak serius dikit. Ntar kalau udah buka, kalau udah mulai makin serius. Jadi kan kayak dulu The Jack, cerita Jackmania di tahun itu gitu. Orang-orang ini umumnya generasi kedua mendatang. Yang bapaknya mungkin bisa datang dari mana lah, Sumatera Barat, ibunya datang dari Jawa Barat atau dari mana Indonesia datang ke Jakarta. Lalu kan orang-orang ini kan secara identitas kan nggak jelas. Ya. Kalau lagi di Jakarta dibilang orang Padang, tapi kalau lagi di Payakumbuh dibilang orang Jakarta pasti. Kan begitu kan? Iya, iya. Nah, identitasnya apa? Kan nggak ada. Kayak kita lah. Kayak kita kan ya kan. Identitas Jakarta tuh apa kan nggak ada. Nama Andi Bahtiar Yusuf. Berarti dari Makassar. Ada turunan dari Bone. Oh, dari Bone. Ibu datang dari Payakumbuh. Oh, oke. Campuran ini Indo dong. Iya. Pantesan ganteng. Makanya kalau campuran selalu begitu. Azabnya begitu memang. Oke, kembali ke film lagi. Ya, jadi mereka kemudian identitasnya apa kan yang dicari, yang paling dekat simbolnya kan olahraga. Dalam hal ini sepak bola. Sebenarnya karena sepak bola populer itu aja. Dan sering juga waktu itu tuh menemukan bahwa yang pergi ke stadion itu cuma pengen berkumpul aja, belum tentu masuk ke stadion. Harus stadion pertandingan lagi seru-serunya, ntar di luar gitu, dung masih gitu. Jadi ada budaya kayak gitu, ingin berkumpul. Dan waktu itu slogannya kan Persija menyatukan kita semua kalau nggak salah. Sampai hari ini masih dipakai. Saya juga ngerasa kalau ada kenalan orang Ciledug. Di situasi normal kan gak bakalan dia nongkrong di Rawamangun. Ya. Karena jauh banget. Tapi itu nongkrong dulu. Ya karena mau punya hasrat yang sama kan. Persija. Jadi ya itu identitas kota. Lalu yang kedua bikin Conductors. Itu juga gara-gara lagi lihat ada konduktornya tuh. Terus kepikiran ada teman ngomong gini. Iya nih Cup nih. Ini kan lebih besar daripada ADMS nih dia bilang gitu. Terus itu kepikiran. Ya juga ya. Satu lagi apa ya? Akhirnya jadilah tuh. Yang satu konduktor musik ADMS waktu itu. Karena dia paling kondak berapa sih? 100 musisi paling kan. Lalu kemudian ada paduan suara di UI itu tiap wisuda. Yang waktu itu 7.500 tuh paduan suaranya. Lalu kemudian milihnya Malang, Aremania. Karena Yuli Sumpil itu di stadion orang 40-50 ribu hadiah kondak semua. Dan kebetulan di hari syuting satu stadion beneran ikutan komandonya dia. Jadi statementnya kan jelas banget kalau sepak bola ini bukan cuma menyatukan orang-orang, tapi superstar itu bisa datang dari grassroots kan. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi ya itu tadi perspektifnya bukan permainannya. Karena sebetulnya film saya hampir nggak ada sih yang sepak bola jadi permainan. Di Romeo and Juliet, di The Jack sudah berapa film? Udah berapa film yang sudah pernah olahraga dan 6-7. Salah satunya yang cerita Romeo dan Juliet. Romeo Juliet. Itu yang Juliet setelah itu. Itu film keberapa itu? Itu film ketiga. Film ketiga. Itu termasuk film yang di pasar. Di pasar itu sampai hari ini sebenarnya film itu sih yang di pasar paling bagus. Paling bagus. Paling bagus.
Itu tentang cerita apa nih kalau bisa digambarin dikit Romeo dan Juliet itu? Tentang Romeo Juliet. Ya, itu kan tentang percintaan Romeo dan Juliet. Tapi mungkin kan nggak semua orang nih penonton Hassani Corner Pernah lihat nonton ya. Ya permusuhan kan? Permusuhan Kan kalau antara Jakmania Persija sama dengan Bobotoh. Viking Persib. Viking. Viking Persib. Viking mereka bacanya. Viking. Nggak boleh Viking ya. Atau Viking. Viking. Itu idenya sebetulnya waktu itu pernah sempat ada magang-magang itulah di London, terus nonton di Glasgow tuh teater judulnya The Old Firm. The Old Firm tuh teater yang sebetulnya ya cerita Romeo Juliet, permusuhan antara supporter lelaki Glasgow Celtic yang Katolik jatuh cinta sama supporter Glasgow Rangers yang Protestan. Kan pernah dulu ada pemain itu di luar. Di luar kan? Nah kalau di kita, nah waktu keluar dari play itu terus ngomongin, cerita kayak begini mah di negara gue juga bisa, gitu. Terus teman yang nonton bilang, jadi ini spontan aja sebenarnya. Spontan aja tuh. Tapi karena ada gambaran tiap hari dilihat kejadian, maka terinspirasi. Makanya, lalu terus kawannya bilang, kawan sih orang Inggris, ya bikin lah biar orang tahu kalau di Indonesia juga ada. Nah, terus cari cara lah sampai akhirnya ketemu. Idenya ya sebetulnya kan sama, dan plot cerita itu juga Romeo Juliet. Romeo Juliet kan tentang perbedaan sebetulnya kan, yang Shakespeare itu. Makanya dibikinlah laki-lakinya dari Jakarta, karena kan sebenarnya untuk secara kultural kan cowok akan PDKT, makanya dia akan berangkat ke Bandung kayak gitu-gitulah. Cuma kita ubah endingnya sedikit. Kalau Romeo Juliet kan mati dua-duanya, dan usianya muda banget kan, 14-16 tahun. Ini kita dewasakan sedikit, tapi yang mati cuma satu. Untuk membuka kemungkinan supaya bisa bikin lagi kali film berikutnya. Suka-sukanya sutradara lah. Sutradara itulah. Nah, dari 6 film itu mostly cerita tentang olahraga. Ya, yang 6 yang tentang sepak bola ada 6. Oh, ada 6. Ada 6. Kalau total film ada 14. Oh, total film. Tapi 1, 2, 3, 4 atau 5 film pertama selalu sepak bola waktu itu. Itu film layar lebar apa dokumenter atau TV? Romeo Juliet kesini, 3 selanjutnya layar lebar terus. Layar lebar terus. Tapi dokumen juga ada. Dokumenter juga ada. Oh, yang model series TV belum ada. Series TV belum ada. Belum ada. Bisa kita buat kali ya? Oh bisa. Oh bisa banget. Tapi kalau cerita Tarkam menarik kan? Hah? Cerita Tarkam menarik. Tarkam ya? Ya. Orang Tarkam kan Indonesian, kultur Indonesia banget. Ketika menjelaskan ke orang, waktu itu pernah mau bikin dokumenternya. Lalu sama FIFA gitu. FIFA nanya, Tarkam apaan? Karena ada orang Inggris kan. Terus ada yang orang kita menjelaskan, Tio waktu itu menjelaskan. Sunday League. Ya nggak Sunday League. Sunday League kan amatir. Tarkam kan ada dibilang amatir, nggak juga. Soalnya ada pemain pro main di situ dan banyak pemain dibayar. Dibilang pro, nggak juga. Orang ada di sistem. Ya, jadi bahasa Inggrisnya apa Tarkam? Tarkam. Kalau kampung bisa village. Antar inter-village. Bagus juga namanya. Village to village. Kenapa menarik kalau Tarkam? Karena kalau lebih ke culture-nya. Lebih ke culture dan sangat grassroots. Sangat grassroots football di Indonesia ya. Banyak, kita kan bisa sebut banyak sekali pemain Indonesia, bahkan yang ada di timnas, nggak tahu timnas hari ini, tapi secara umum ada yang asal dari Tarkam. Talent scout aja berangkatnya ke Tarkam untuk nyari pemain main di klub. Di Indonesia kan sering sekali segitu. Atau waktu dia bermain di Tarkam itu lebih real dia bermainnya daripada di turnamen yang biasa. Bisa jadi, iya. Jadi maka scouting pada datang ke Tarkam. Ya bisa jadi karena bermain mereka bisa lebih lepas kan. Ada pemain dari akademi pembinaan SSB juga ada, tapi sering pemain agen menemukan orang tuh di sini. Dan juga kan struktur liganya kan tidak seperti liga yang ada di bawah PSSI. Ya. Karena kan ini sangat cair banget. Ini suka-suka hati yang suka-suka hati bikin. Iya kan bisa apa yang terkenal di Wonogiri itu Makam Haji Cup. Ini ada Liga Tarkam Banten juga di sini. Masuk lapangan pakai anthemnya Champions. Padahal bukan Champions. Masuk lapangan. Pertandingan jalan misalnya Ucup menggiring bola, umpan kepada ini, sangat luar biasa sekali. Inilah pertandingan saudara-saudara sekalian. Dia disponsori oleh Haji apa gitu. Ya, apa ya? Grassroots itu berasa banget dan semua orang ngerasain kan. Indonesia banget lah. Indonesia banget ya.
Kalau Sandeli kan nggak kayak gitu. Iya, iya. Wah, menarik juga nih kulik berita dari Mas Ucup ini. Nah, saya juga ingin mengatakan gini, Mas Ucup selain sebagai sutradara film, juga sebagai pemerhati sepak bola lah ya, penggemar sepak bola juga, penganut dan segala tentang sepak bola ada di dia lah. Juga beliau ini tokoh juga, salah satu pimpinan apa istilahnya mini football. Federasi mini football Indonesia. Apa namanya? Federasi mini football. Mini football federation. Nama Indonesia Federasi Sepak Bola Mini (FSMI). Sepak bola mini. Indonesian Mini Football Federation nama. Oke, ketuanya Mas Ucup. Iya. Kalau di Asia sebagai ini apa? Exco ya. Exco untuk AMFC. Tapi ini udah seluruh dunia ya? Organisasi seluruh dunia. Oke. Maksudnya organisasi dunianya sudah ada, Asianya ada, baru Asia agak lama ya, baru 2020 mulai. Lalu kemudian Indonesia udah ada dari 2016. Jadi Indonesia ini waktu itu sudah berapa lama di Indonesia? Indonesia ini sebenarnya kan permainannya kan udah cukup lama. Kan lapangan mini football banyak, ya, tapi kan tidak dikenal sebagai mini sebuah football. Entitas sendiri. Jadi waktu itu asalnya sih bikin beberapa kejuaraan, turnamen, lalu terus di sini di Rawakutuk ini sampai kepikiran ini kita gimana ya, mau nyari sponsor lah apalah biasanya. Lalu ada teman bilang ini aja nih federasi belum ada nih, ada federasi dunianya. Nah cek federasi dunia cerita kalau mereka itu berdiri 2009. Waktu itu minta ke FIFA untuk di acknowledge. Tapi FIFA nggak bisa acknowledge karena dianggap grassroots soccer. Kan U13, U12 itu mainnya mini football. Piala Danone tuh kan Indonesia main mini football. Nah, akhirnya mereka bikin sendiri nih beberapa negara nih. Ada Ceko, ada Amerika Serikat, ada Meksiko, ada Rumania juga. Lalu mereka berdiri, mereka bikin Euro pertama kali 2011 kalau nggak salah. Konon pesertanya cuma 4 negara, gitulah. Akhirnya Indonesia bikin, waktu itu janjinya mau ada, waktu itu katanya ada Asia ada yang urus, ketua konfederasinya dari dari India, yang katanya bakal ada Piala Asia. Bikinlah timnas waktu itu. Timnas yang ngambilnya itu dari 2 turnamen aja. Bikin timnas jersey. Mini football ini nggak ada umur ya? Sebetulnya nggak ada. Jadi senior boleh? Senior maksudnya, boleh. Nggak, kalau kayak pernah saya buat kan Danone. Hampir mirip kan? Iya sama. Tapi kan itu 12. Ya, tapi itu 12. Ini nggak ada umur. Nggak ada umur. Sama kayak sepak bola biasa. Sama kayak sepak bola biasa. Cuma dia mainnya ini secara umum amatir. Kalau sepak bola kan pro kan, ya, punya pro paling nggak. Kalau ini secara umum amatir. Kompetisi semi pro itu cuma ada di 2 tempat katanya. Ada di 3, cuma ada di Bosnia, di Jerman, sama di Amerika. Oh. Cuma jadi ini hampir seluruh dunia udah ada ya? Udah ada. Anggota WMF itu 141. Lumayan gede. Udah cukup banyak. Bahkan ini nggak akan terjadi di sepak bola. Kejuaraan dunia terakhir Argentina tuh kalah 9-0 dari Amerika Serikat. Tapi kan memang ini kompetisinya amatir. Iya. Ya kompetisinya pro. Jadi memang universe-nya beda. Ya kan sekarang artinya Indonesia mini soccer ini, mini football ini tidak di bawah federasi sepak bola ya? Tidak di bawah PSSI. Tidak di bawah FIFA soalnya. Iya. Karena kan kalau PSSI kan punya FIFA, punya AFC. Ya. Kalau ini berdiri sendiri. Ya, ini punya WMF, punya AMFC, nah lalu IMF Indonesia. Permainannya bola. Permainannya bola juga. Ya. Sebenarnya kan karena FIFA itu kan yang di bawah FIFA itu kalau nggak salah, ya kan mungkin lebih tahu malah sepak bola laki perempuan, beach soccer, ya kan? Ya apapun yang dibuat FIFA. Ya itu kan di bawah FIFA kan sepak bola, beach soccer, futsal, street soccer. Kan kalau nggak salah ini aja kan? Street soccer juga belum tentu ya. Street soccer enggak ya? Jadi semua yang dibuat FIFA, yang punya dia ya itu. Tapi kalau ada orang lain kayak buat kayak gini nggak, boleh-boleh aja. Contoh satu misalnya e-sport. E-sport kan FIFA punya sendiri kan? Ya punya sendiri, tapi kan ada juga yang kayak kemarin juara Asia kan ternyata nggak di bawah PSSI juga. Karena kan sebetulnya kan
Makanya ada WMF karena mereka kemudian bisa punya laws of the game sendiri. Kan itunya. Itu Kan, katanya dulu yang bekas-bekas orang FIFA semua ya? Asia ya. Oh yang Kalau Asia. kalau dunia rata-rata anak muda-muda rata-rata. Oke. Jadi ya kayak presiden. Jangan lu, masih dunia muda-muda yang kalau Asia tua-tua. Ya karena orang-orang lama. Oh. Orang senior. Jangan dulu. Mas Ucup ini tua atau masih muda? Muda dong. Oh masih muda terus. Masih muda. Di juga. Indonesia masih muda. Masih muda juga kan? Kan muda terus. Kalau perkembangan di Indonesia mini footballnya gimana? Kalau dimainkan, cukup dimainkan sebetulnya. Nah, sebenarnya ini baru 1 tahun. Ini setelah ketika pandemi banyak berhenti kegiatan. Tapi mini football sendiri tetap jalan. Nah, tahun ini karena kemudian IMFC minta begini, WMF minta begini, sempat kepikiran untuk bisa jadi tuan rumah Piala Dunia masih tahun depan. Kemarin WMF sempat tawarin, mau nggak jadi tuan rumah U23 dan perempuan. Nah, kami lagi coba nggodok ide itu sebenarnya. Jadi sedikit nih flashback ya. Saya kan dulu yang membuat Danone Cup. Sampai Danone Cup itu besar. Nah, itu konsepnya sebenarnya kenapa waktu itu kita datang ke PSSI minta regulasi segala macam, lalu waktu itu dikatakan FIFA umur U12 itu tidak ada regulasinya di FIFA. Masih festival kalau nggak salah. Masih festival, jadi agak bebas kan. Nah, tapi ini nggak bisa dikatakan bisa masuk ke FIFA ya, karena dia sudah ada badan sendiri. Berarti boleh dikatakan FIFA sendiri, ini sendiri. Iya. Benar ya? Ya, cuma mainnya sama, main bola. Ya. Yang satu 11 orang, yang satu berapa orang? 6 orang. 6 orang. Bahkan kan ini masih kayak 3-on-3-nya di basket ya. Ya ini NBA dan apa Big Three kan itu. Ya. Saya dulu pernah membuat 3-on-3, saya buat jadi crossbone kan. Kalau pernah tahu dulu. Oh, crossbone ya, tahu. Ya, main basket dalam kerangkeng. Nah, waktu itu saya ingin ciptakan permainan sepak bola model kayak crossbone, namanya saya buat freak soccer, tapi belum sempat jadi. Itu kalau nggak salah pernah ada kejuaraannya deh, tapi nggak di. Ya, sempat dibuat waktu itu kayak street soccer. Ya. Tapi street soccer itu kan kalau nggak salah entah Singapura punya, entah siapa punya. Nah, saya ingin ciptakan namanya freak soccer. Freak itu kan gila kan. Jadi main bola yang sedikit nyeleneh sih sebenarnya waktu itu konsepnya. Kalau hari ini mungkin kayak Volta gitu ya. Ya lebih nyeleneh. Cuma waktu itu saya kepikir kesalahan waktu itu saya terinspirasi dengan tiki taka. Karena orang kita main bolanya main long shot. Jadi saya suka dengan tiki taka. Passing pendek. Jadi kalau main futsalnya jangan langsung nendang dari kiper ke kiper. Jadi harus main dari bawah, tendang kiri kanan baru jarak tertentu baru boleh tendang ke kiper. Tujuan ke sana supaya orang main bola jadi benar, tapi nggak jalan. Nah, tapi ini kan kalau mini football ini kan udah mendunia. Artinya kan di Asia udah hampir semua negara ada ya. Asia kalau di IMFC anggota itu belum banyak, baru Indonesia 16. Ya, tapi berkembang lah. Ya. Berkembang. Bahkan 16 itu pun baru tahun ini. Sebelum itu 9-11 nggak banyak bergerak. Oke. Mas Ucup, tadi kita ngomong film, kita ngomong mini football. Tapi kan saya tahu Anda ini kan orang bola. Iya, begitu. Ya. Terus kalau ngelihat liga kita gimana nih? Liga 1. Liga 1 kita itu susah ya. Maksudnya ya kita kan semua tahu Liga 1 itu sering sekali kan kebentur tiba-tiba izin nggak dikasih. Oke. Maksudnya kalau kita ngelihat liga di mana lah, ya, yang deket lah, misalnya Malaysia, Jepang, Thailand, mereka kan sepertinya semua jadwal udah kunci, koordinasi dengan keamanan sudah selesai, dan pengamanan mungkin karena kepolisiannya kan mereka bukan militer di bawah Departemen Dalam Negeri secara umum. Diatur dengan cepat gitu. Kalau kita kan nggak begitu. Makanya kita kan sering lihat nih tim seperti Persija lah, kan tim di ibu kota negara, satu-satunya udah nggak ibu kota lagi, di kota terbesar paling metropolitan di Indonesia. Lalu
klub itu praktis satu-satunya kan. Artinya kan secara di atas kertas nyari sponsornya gampang harusnya. Penontonnya gampang ke stadion. Tapi kenyataannya kan nggak semudah itu. Karena kepastian main kandangnya kan rendah. Hari ini aja muter-muter terus tuh. Jadi kayak Persija Nusantara namanya ntar lagi. Saya pernah melemparkan isu kalau industrinya nggak akan pernah jalan kalau investasi nggak masuk. Kan itu konsep dasar. Iya. Nah, investasi gimana masuk kalau kepastian secara hukum nggak ada? Iya, iya nah, betul. Nah sekarang kan Mas Ucu mengatakan tidak ada kepastian itu. Ya tadi izin. Jadi bukan lagi klub sepak bola ibu kota udah Nusantara, bisa main di mana-mana, ya kan? Nah itu kan selalu klasik ya. Iya. Bertahun-tahun kan pasti masalah pasti ada cara pemecahan lah. Tapi kan berputar terus di situ kan. Iya. Nah selalu begitu. Ada ya kalau di kemudian impact-nya adalah bagaimana ada orang mau investasi besar, ya jadi susah. Sponsor aja kan ragu untuk naruh uangnya di situ kan sebenarnya. Ya itu kenapa? Saya rasa karena kepastian itu salah satunya. Apalagi terus satu lagi sih, walaupun ini sebenarnya banyak berkurang nih. Image bahwa sepak bola Indonesia rusuh itu seperti nggak selesai-selesai. Padahal kerusuhannya sendiri udah berbeda kan? Kalau itu saya agree. Kan Mas Ucup tahu saya pernah pegang Piala Presiden, Piala Jenderal Sudirman. Jadi waktu Piala Presiden pertama itu, semua sponsor nggak mau. Karena image-nya kan nggak bagus. Image. Jadi maka waktu Piala Presiden kalau ada yang saya rubah. Kalau pukul wasit kena denda gede segala macam itu kan. Supaya saya ingin ngangkat image-nya itu jadi positif. Nah makanya waktu Piala Sudirman itu gampang jualannya. Yang akhirnya nilai sepak bola naik. Saya setuju sih kalau katanya image sepak bola itu penggemarnya sudah ada. Industrinya bisa dikembangkan dengan mudah. Tapi tadi kepastian nggak ada, kepastian hukumnya nggak ada, investor nggak masuk. Kan audiensnya sangat besar. Kalau kita mau adu nih pertandingan Liga Inggris secara umum gitu, yang rating sharingnya besar kan secara umum paling cuma Liverpool, MU, 6 tim lah. Tapi kita yang main entah tim mana gitu, lagi makan di warteg, warung sebelah putar bola, di sebelah sini kiri lagi putar sepak bola, dan itu sering banget kejadian. Saya pernah tuh Persib lagi main lawan Borneo FC. Ya kira di Bandung sih memang. Itu radius 1 kilo semua muter pertandingan itu. Artinya kan pasarnya sangat besar. Sangat besar. Ada kawan, dia penulis orang India. Dia copy sebuah cerita yang sangat populer di India. Mau rilis di sini. Dia tuh bilang, ini bakal jadi nomor 1 nih. Rating nomor 1. Waktu itu final ini AFF. Indonesia lawan Thailand. Thailand itu kan. Dia cerita, pokoknya 3 hari kemarin dia bilang gini, itu 2 hari lalu ada apa ya? Ratingnya nggak sampai 0, nggak sampai 1, 0, sekian, langsung mati dia. Nah, ada pertandingan final sepak bola, artinya kan pasarnya jadi pasarnya sudah besar, tapi kepercayaan. Mas Ucup tahu nggak rating yang lawan Thailand itu? Hari ini masih rekor. 20-an ya? Lebih oleh. Share-nya kalau nggak salah aku 60%. Iya setinggi itu. Dan number 1 sampai hari ini dari semua program TV. Makanya kan ada stigma yang beda. Kalau kita nonton bola di Indonesia nih, kita menonton bola Indonesia, timnas lah main. Lawan siapa ketemu temen gitu misal di PS. Nomor 1 rating tinggi timnas lawan Thailand. Kalau nggak salah aku di SEA Games. Nomor 2 tinggi timnas lawan Malaysia di 2010. Yang kita kalah. Yang kalah kena center. Ya kan? Nah, kalau pertandingan lokal masih rekor itu final Piala Presiden 2015 yang gua pegang. Setinggi itu memang. Setinggi, share-nya 45%. Nasional. Tapi Jawa Barat dan Sumsel itu hampir 65%. Sebesar itu. Jadi artinya kan di atas kertasnya udah punya sebetulnya. Artinya itu semua proof. Kenapa institusi yang nggak jalan? Kayak tadi ini terusin cerita tadi, mau nonton sepak bola, bahkan timnas main misalnya di Senayan, di GBK, berangkat dari PS, ngomong sama temen, mau nonton bola nih, kan teman kita bakal bilang, serius, hati-hati lu. Coba kita melakukan hal yang sama, mau di Jepang, mau di Inggris, mau di Malaysia sekalipun, have fun ya, gitu. Karena kan stigma rusuhnya itu sangat besar. Iya. Selalu begitu.
banyak penonton sepak bola aja nggak mau parkir di GBK kan sebetulnya. Milih parkir di tempat lain karena dia sendiri takut rusuh. Padahal kalau rusuh hancur properti dia. Jadi stigma itu sih sebetulnya yang harus disingkirin. Kalau rusuh di mana-mana soalnya. Saya pernah lihat di pertandingan waktu itu pertandingan City lawan MU. Itu kuda di mana-mana, radius 2 kilo. Saya boleh salahin Mas Ucup nggak? Apa? Arahin. Marahin. Oh iya, Ibu. Nyalahin. Oh iya boleh. Jangan-jangan film yang Anda buat itu membuat orang nggak berubah. Banyak orang bilang begitu, banyak sebetulnya. Sebenarnya yang paling Romeo Juliet banyak perkelahiannya kan? Iya. Antar supporter. Banyak yang ada yang bilang ini menciptakan permusuhan, melanggengkan permusuhan. Ini ngomporin nih film ini. Tapi waktu itu argumen saya dan film memang selalu begitu harusnya. Dia memfiksikan situasi yang nyata dan hal-hal seperti itu kan dan kayaknya bangsa kita kan selalu selalu sensitif gitu. Ada hal misalnya film cerita tentang era 6566 kan luka lama. Tapi kan film itu kan komponen hiburan sebetulnya. Ya. Kan untuk meresponnya kan memang butuh referensi. Ya, poin saya sebenarnya kalau kita buat film sedikit mendidik takut nggak laku ya. Belum tahu juga. Soalnya beberapa film yang dianggap mendidik laku-laku aja tuh. Laku-laku aja. Nggak, maksudnya tadi maksud saya gini, nitip nih. Kalau buat film lagi tentang bola, tentang perdamaian. Ya. Bukan perdamaian penting supaya kondusif kan. Yang tadi soal izin. Iya kan? Iya. Artinya supaya publik paham. Kesulitannya di situ. Karena gini saya melihatnya. Saya kira orang bola aja yang marah kalau kalah. Ternyata orang politik juga marah kalau kalah. Ya kan? Minta diulang. Ya kan? Seandainya pertandingan sepak bola bisa diulang, itu kan diulang terus kan? Iya. Tapi pernah nggak diulang sih? Ada juara bersama, pengen nggak? Indonesia beberapa kali. Pernah juara bersama. Padahal sebetulnya nggak ada. Saya gini, Mas Ucup. Saya kira sepak bola doang orang marah-marah karena kalah. Ternyata di politik juga sama. Saya ada punya teman bilang begini, waktu kawan dia yang politisi marah-marah. Itu orang nggak ngerti sepak bola sih. Kalau sepak bola kalah menang udah biasa. Ini pemilihan kalah ngambek. Bukan MU kan? Bukan. Tapi benernya ya, mungkin. Karena kan yang lagi sensitif orangnya MU. Iya. Mungkin cara ya. Romeo Juliet itu sebetulnya kan pesannya kalau terus bermusuhan dan melakukan kekerasan, nah ini akibatnya. Jadi message-nya sebenarnya bukan juga orang disuruh untuk berantem. Enggak, iya. Efek dari berantem begini ada efek. Akibatnya begini. Di ending kan ada. Di ending kan dia bilang mau sampai kapan permusuhan ini. Oke, ini sebelum kita tutup. Kira-kira ke depan ada muncul film apa nih? Ada rencana buat film apa? Sekarang lagi proses editing sih. Lagi post. Ini abis ini mau recording rencananya. Okay. Mau tapping untuk film sci-fi Indonesia. Horor. Sci-fi Hollywood kan ke langit, kalau ini ke alam lain kalau gitu. Horor jadi horor. Jadi mainannya tentang dunia lain itulah. Dunia lain. Ya, insya Allah bisa rilis di akhir-akhir tahun ini. Kalau rencana buat film tentang sepak bola lagi kapan? Masih pengen sih sebenarnya, pengen banget. Soalnya dari dulu waktu bikin cerita yang keempat ada temen nanya, ada wartawan nanya, ini cerita lu bola semua? Masih ada 8 sini. Tinggal gimana jualannya aja nih. Nah terus 2 jalan waktu itu, kan Hari Ini Pasti Menang, ada Garuda 19. Nah setelah itu belum pernah bikin lagi memang. Memang kadang-kadang tadi, Romeo dan Juliet mungkin filmnya bagus. Cerita tentang lokal, antara tadi Bobotoh, Viking sama Jakmania. Tapi secara IP itu kan nama internasional. IP yang sudah bisa dipakai semua orang sih sebenarnya. Ya, tapi kan itu mungkin itu salah satu. Kalau dirubah namanya kira-kira apa ya? Apa ya?
Dulu pernah ada Romi dan Juli Indonesia, tapi bukan itu juga. Itu Widiawati sama Sofyan Sofian. Iya, harus bikin IP baru sebenarnya yang paling ideal. Sekampung sama Sofyan Sofian berarti. Sama gantengnya. Pemirsa, inilah tokoh yang mungkin banyak nggak kenal, tapi sebenarnya banyak yang kenal. Pertama ganteng, ya saya kenal beliau juga ini karena gantengnya. Juga kita kalau bahas bola itu suka berantem juga. Karena cuma ada satu kita cocok. Ternyata sama-sama Liverpool. Jadi di situ kita agak cocok ya. Iya. Sama-sama timnas ya. Kita sama-sama pernah mengalahkan MU 7-0. Kita kalah. Mas Ucup, terima kasih banyak telah singgah di Hasani Corner. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi, kita obrolin lagi tentang macam-macam tentang sepak bola, tentang timnas. Sedikit lah sebelum tutup, timnas gimana nih? Pemain Indonesia hari ini kan, ya walaupun banyak yang datang yang baru diambil dan dibawa ke sini, kan secara umum memahami dasar-dasar main sepak bola. Oke. Biasanya kan dapat bola, ya sibuk lari, temennya mana gitu. Kalau sekarang kan sebelum dia dapat bola, dia tahu bola mau diarahkan kemana. Ya, jadi paham skema, lebih menjanjikan, bermain mampu lebih cepat. Dan kalau ngelihat di Piala Asia kemarin, ya walaupun kita cuma menang sama Vietnam bukan lagi lawan yang sangat menakutkan. Dikhawatirkan, ya. Tapi cara main mereka sama cara main kita, cara menguasai bolanya praktis sudah ada di level yang kurang lebih sama. Terima kasih, semoga timnas tetap jaya. Ya, demikian obrolan saya dengan Mas Ucup, Andi Bahtiar Yusuf. Nama lengkapnya, banyak karya-karya beliau yang bisa kita dapat lewat film. Banyak juga cerita-cerita yang divisualkan yang cukup mendidik kita. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi buat yang muda-muda. Dan juga begitu selalu mengikuti di channel kami Hasani Corner, all about sport.